billah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa, generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang santai, menarik, tapi sangat penting bagi kehidupan manusia. Seperti kita ketahui bahwa hubungan sosial itu ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif adalah hubungan yang harmonis, sedangkan disosiatif atau konflik adalah hubungan yang tidak harmonis. Saat ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang disosiatif, tepatnya perilaku atau sikap-sikap yang tidak sportif. Anak muda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sportif adalah sikap kesatria, jujur, mau mengakui kelebihan atau kemenangan orang lain. Dan ini sangat penting dalam hidup, sebab tidak semua orang menjadi nomor satu, tidak semua orang menjadi nomor dua. Suatu saat orang itu harus di bawah, suatu saat orang itu harus mengalah bahkan. Akan tetapi dia tetap survive, tetap bermakna dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak sportif, orang yang tidak bisa menerima kelebihan orang lain, hingga dia memiliki sikap-sikap yang negatif. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai sikap-sikap tidak sportif yang saya rangkum dari berbagai artikel pemerhati sosial, sosiolog, psikolog, dan mungkin nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap tidak sportif atau sikap sportif seseorang sebenarnya ditentukan oleh hati. Rasulullah SAW bersabda, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza soluha soluha sa'iru amalihi, wa idza fasada sa'iru amalihi. Dalam hadis yang lain, idza soluha jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Bila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh perbuatannya. Nah, menurut hadis ada 3 penyakit hati yang bisa membuat manusia itu tidak sportif. Yang pertama adalah al-hasad. Saya ulangi, yang pertama adalah al-hasad. Hasad itu iri dan dengki. Kalau melihat orang lain sukses, dia senang, dia tidak senang, dia mencari-cari kesalahan orang yang sukses itu. Yang kedua, dengki. Dengki itu dia tidak mau orang lain sukses, harus dirinya saja yang sukses, harus dirinya saja yang diakui, orang lain tidak boleh diakui. Maka ketika ada orang lain bilang bahwa oh itu tampan, dia merasa tidak enak sebab dirinya lah yang harusnya dibilang tampan. Ketika orang lain menganggap dia pintar, dia tidak enak hatinya. Kenapa? Karena yang pantas dianggap pintar cuma dirinya. Ini penyakit hasad. Yang kedua, penyakit at-takabur. Apa takabur itu? Takabur itu sombong, merasa orang lain tidak lebih dari dirinya, merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia merasa satu-satunya orang yang paling hebat. Jika Anda anak muda merasa paling hebat dari orang lain, maka saat itu sebenarnya Anda berada di titik nadir kemunduran. Karena orang yang merasa paling hebat, orang tidak mau belajar kepada orang lain.
Orang yang merasa paling hebat tidak mau melihat sisi langkah-langkah hebat orang lain. Padahal di luar sana banyak orang lain yang lebih hebat dari Anda. Saya ulangi, di luar sana atau di sekitar Anda banyak orang lain yang lebih hebat dari Anda, termasuk bawahan Anda sendiri, termasuk adik kelas Anda sendiri. Mungkin dia tidak mumpuni dalam satu hal, tapi dia bisa mumpuni dalam hal yang lain. Maka sikap merasa paling hebat, paling pintar, inilah yang akan menyebabkan suatu saat memiliki sifat tidak sportif. Yang ketiga, riya, pamer. Setiap perilakunya harus diekspos. Setiap perilakunya harus diketahui oleh orang lain. Setiap perilakunya harus dipuji. Bahkan orang lain tidak boleh memuji orang lain. Dia memiliki penyakit jealous yang sudah kronis, sehingga kalau ada orang lain yang menyebut orang lain lebih dari dirinya, dia sakit hati. Sikap riya inilah yang menjadi cikal bakal orang tidak bisa sportif. Yang pertama adalah sikap hasad, iri dan dengki. Yang kedua sikap takabur, merasa lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga adalah sifat riya. Segala aktivitasnya harus dihargai. Orang lain tidak boleh tidak menghargai setiap jengkal langkahnya. Nah, apa saja perilaku atau sikap tidak sportif itu? Yang pertama, suka mengganggu orang lain. Anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang teman Anda yang selalu mengganggu Anda, bermain sepak bola, bolanya diambil, bermain kelerengnya diambil, bermain yang lain Anda diganggu, orang ini adalah orang yang tidak sportif. Orang ini tidak suka melihat orang lain senang, makanya dia suka mengganggu. Karena baginya melihat orang lain susah adalah kebahagiaannya. Saya ulangi, baginya melihat orang lain susah adalah kebahagiaannya. Maka dia suka mengganggu orang lain. Ketika orang lain sudah menangis, ketika orang lain sudah jatuh, dia merasa bangga. Dia merasa senang melihat orang lain yang jatuh. Ini sifat pertama tidak sportif. Yang kedua, menutup akses orang lain untuk sukses. Menutup akses orang lain untuk sukses. Contoh, Anda di dalam kelas juara 2, juara satunya orang lain. Besok ada ulangan. Ketika teman yang juara 1 tanya kepada Anda, apakah besok ada ulangan? Karena kemarin dia tidak masuk, Anda mengatakan tidak ada, atau Anda tidak menjawab, atau Anda mengatakan tidak tahu. Berarti Anda menutup akses dia untuk maksimal. Perbuatan ini perbuatan yang tidak sportif. Kalau sportif, kalau bersaing sportif, sampaikan bahwa besok itu ada ulangan, sampaikan bahwa besok ada tes, sampaikan bahwa besok ada pekerjaan rumah, sehingga dia bersaing dengan sehat dengan Anda. Kalau Anda memang kalah terhormat. Tapi kalau Anda menang terhormat. Tetapi kalau Anda menang karena dia tidak tahu bahwa besok ada ulangan, Anda menang tidak terhormat. Perbuatan seperti ini perbuatan tidak sportif. Yang berikutnya, tidak jujur dalam berbuat atau berkompetisi. Tidak jujur dalam berbuat atau berkompetisi. Pada saat ulangan, orang itu ngepek, orang itu melihat buku, orang itu melihat karya orang lain, orang itu nyontek, maka dia tidak sportif. Seandainya nilainya lebih bagus dari yang lain, mestinya dia merasa malu, karena apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak jujur. Hadirin,
generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak jujur dalam berbuat atau berkompetisi. Misalnya, pada saat lomba lari maraton, mestinya dia melalui jalur yang sudah ditetapkan panitia. Akan tetapi, dia bekerja sama dengan panitia untuk lewat jalan yang lain, sehingga dia lebih cepat datangnya. Maka kalau itu Anda lakukan, Anda sedang melakukan hal yang tidak terpuji, yang tidak sportif, tidak jujur dalam melakukan sesuatu. Yang berikutnya, tidak suka melihat orang lain sukses. Tidak suka melihat orang lain sukses. Ketika ada orang lain sukses, mestinya Anda memberikan selamat. Mestinya Anda memberikan apresiasi kepada orang yang hebat itu. Bukan justru mencela. Bukan justru mencari kelemahan-kelemahannya. Bukan justru mencari kesalahan-kesalahannya. Maka mestinya Anda saat itu berdiri tegak, memberikan salam kepada dirinya bahwa dia sedang sukses. Dan ini butuh orang yang berjiwa besar. Hadirin pemirsa, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari diri Anda sendiri. Apakah Anda sekarang suka melihat orang sukses atau sebaliknya? Kalau Anda sedang suka melihat orang sukses, berarti Anda orang sportif. Tapi ketika Anda tidak suka melihat orang sukses, sakit perut ketika melihat orang sukses, sakit hati melihat orang sukses, maka Anda sedang tidak sportif. Yang berikutnya, suka mengambil jalan pintas yang salah. Suka mengambil jalan pintas yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini berkompetisi. Hidup ini bersaing. Siapa pemenangnya? Adalah orang yang memiliki kegigihan, adalah orang yang memiliki semangat, adalah orang yang pantang menyerah. Akan tetapi orang ini tidak mengambil jalan pintas yang salah. Contoh, mau melamar di sebuah pekerjaan, kemudian kemampuan dia dengan temannya itu sama, mungkin di bawahnya. Kemudian dia memberikan uang kepada panitia agar dia yang diterima, atau mendekati orang yang punya policy agar dia diterima, sehingga teman-temannya tersingkir bukan karena dia hebat, tapi karena dia sedang tidak sportif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah memiliki pikiran mencelakai orang lain. Memiliki pikiran mencelakai orang lain. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ketika kita kalah, ada sebuah pikiran untuk menyelakai orang lain. Kadang-kadang ketika berkompetisi dalam sepak bola, ada keinginan tackling yang mencelakai orang lain. Maka wasit mengeluarkan kartu kuning, mengeluarkan kartu merah bahkan. Karena tindakannya bukan tindakan sportif, tapi tindakan yang justru akan membunuh karir orang lain. Yang berikutnya, memiliki sifat pendengki atau pendendam. Nah, anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti punya salah. Setiap manusia pasti punya salah. Kita tidak mungkin steril dari sebuah kesalahan. Jadi kalau ada orang lain bersalah kepada kita, itu wajar. Kalau ada orang lain bersalah kepada kita, itu wajar. Maka tugas kita adalah memahami kenapa dia berbuat salah. Memaklumi mungkin karena dia sedang tidak mood, hatinya tidak enak. Kalau
Kalau dua-duanya tidak, maka harus memaafkan. Nah, kalau Anda sudah menjadi seorang pendendam, maka Anda berarti punya sikap manusia tidak sportif. Yang berikutnya, suka mengadu domba. Saya ulangi, suka mengadu domba. Kalau ada teman Anda yang suka menceritakan kesalahan orang lain kepada Anda, kepada temannya yang lain, kemudian dia menceritakan lagi kepada yang lain, supaya dua-duanya bisa bertengkar, tidak rukun lagi, maka Anda sudah memiliki jiwa tidak sportif. Anda tidak suka melihat orang rukun, Anda tidak suka melihat orang bersatu. Yang Anda suka adalah Anda melihat pertengkaran di antara mereka. Kalau itu Anda lakukan, Anda sedang tidak sportif. Berikutnya, takut tersaingi siapapun. Nah, ini penyakit. Takut tersaingi siapapun. Orang ini berusaha akan menyingkirkan siapa saja yang orang lain itu dimungkinkan untuk merebut posisi yang dia dapat. Jadi, orang seperti ini selalu berusaha menyingkirkan siapapun yang ada di sampingnya yang punya potensi, sehingga dia akan selalu menjadi nomor satu. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini orang yang tidak sportif. Yang berikutnya, bangga dengan hasil yang diraih dengan cara yang curang. Bangga dengan hasil yang diraih dengan cara yang curang. Dia tiba-tiba punya titel, tiba-tiba punya kedudukan, padahal kedudukannya itu diraih melalui sogokan, melalui uang, melalui sesuatu yang tidak sportif. Dia begitu bangga meraihnya, menceritakan ke sana kemari bahwa dia bisa meraih ini dan itu. Padahal pada saat dia meraihnya, diraih dengan cara-cara yang curang. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak sportif. Yang berikutnya, plagiat karya orang lain tanpa izin. Yang namanya plagiat itu ya tanpa izin. Jadi karya yang ia tampilkan sebenarnya karya orang lain. Inovasi yang dia tampilkan sebenarnya inovasi orang lain. Dia suka mencuri karya orang lain dan diakuinya menjadi karyanya sendiri. Dia begitu bangga menampilkan sesuatu seakan-akan itu dari hasil otaknya, hasil idenya, padahal itu karya orang lain. Maka Anda sedang tidak sportif. Yang berikutnya, mengakui karya orang lain sebagai miliknya. Nah, ketika sudah mencuri karya orang lain, maka secara otomatis dia akan menutupi akses masyarakat untuk tahu bahwa karya itu milik orang lain. Bagaimana? Dibuat sebuah propaganda bahwa apa yang dia lakukannya adalah sesuatu miliknya, padahal milik orang lain. Kalau perlu, yang lain ditutup-tutupi supaya orang lain tidak tahu bahwa karya itu sudah ada sebelumnya. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tindakan pengecut, tindakan yang tidak sportif. Yang berikutnya, tidak bisa berbuat adil. Tidak bisa berbuat adil. Ada bahasa agama yang cukup populer. Jangan sampai kebencianmu pada seseorang atau kaum membuatmu tidak adil. Jadi, kalau dia memang baik, tulis baik. Kalau dia memang baik, katakan baik. Kalau dia memang hebat, katakan hebat. Kalau dia memang super, katakan super. Jangan mengatakan dia tidak baik karena Anda membencinya. Maka kalau seperti itu, Anda sudah masuk dalam sebuah kategori Anda tidak sportif. Yang berikutnya, tidak mau menerima kelebihan orang lain.
tidak mau menerima kemenangan orang lain. Jadi endingnya dari sekian banyak tadi itu, penyakit-penyakit tadi itu, dari sekian banyak perbuatan-perbuatan curang seperti itu, endingnya tidak mau menerima kelebihan orang lain, tidak mau menerima kemenangan orang lain. Dia selalu sakit hati ketika orang lain lebih hebat dari dirinya. Dia akan merasa suntuk ketika melihat orang lain bahagia. Saya kemarin pada saat melihat Piala Copa Amerika, begitu bangga melihat seorang pemuda, pemain yang sangat terkenal dari Brasil, yaitu Neymar, yang tiba-tiba setelah dia menangis karena tidak mampu membangkitkan timnya, tiba-tiba dia mendatangi Lionel Messi, salaman kepada dirinya, memberikan support pada Lionel Messi, mengakui bahwa tim Lionel Messi dan Argentina itu hebat. Dia berpelukan bukan hanya dengan Lionel Messi, dengan yang lain. Itu jiwa sportif. Sedangkan jiwa tidak sportif, ketika melihat orang lain bahagia, sakit hati, tidak mau menerima kelebihan orang lain. Kalau ada orang lain lebih, dia suka mencari-cari kesalahannya. Ketika Anda nomor 2, dia nomor 2 dan Anda nomor 1 misalnya, kemudian dia mencari, alah, dia lagi bagus Gusti, wong gini-gini, gini-gini. Dia punya jiwa tidak sportif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tip kecil ini akan memberikan pencerahan bagi saya pribadi dan kita bersama. Insya Allah anak muda kita akan sukses masa depannya kalau memiliki jiwa sportif. Sebab masyarakat tidak bisa dibohongi, keberhasilan tidak bisa dibohongi, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kalau usaha Anda bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Ingat, yang menentukan sukses atau tidaknya manusia adalah Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sukses, maka suksesnya. Tapi ingat kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib siapapun kalau Anda tidak mau berusaha. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah mengikuti tips kecil ini. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.